Tapi kalau saya sebenarnya kalau money politik itu bukan bentuk kecurangan yang kalau saya pribadi bukan suatu bentuk yang harus ditegaskan ini curang enggak. Tapi kalau saya pribadi dalam politik itu yang curang itu adalah overclaim. Kalau saya overclaim itu artinya seperti ini. Itu akan berpengaruh terhadap kebebasan masyarakat untuk memilih atau bahkan mencabut hak pilihnya. Gitu. Kemudian mencabut hak pilih masyarakat yang lain. Overclaim itu seperti itu bahwa saya akan seperti ini, kemudian melakukan suatu kontrak politik misalnya, kontrak politik dengan tokoh masyarakat, kontrak politik dengan apa yang kemudian kemudian dari kontrak politik itu mengoverklaimkan bahwa misalnya saja saya ketua A gitu ya, kemudian overklaim bahwa seluruh anggota saya adalah pemilih dia. Itu sesuatu yang jahat. Maksud saya itu sesuatu yang curang. Kalau saya bukan tidak mau menyikapi tentang money politik ini gitu kan. Tapi kalau itu sudah urusan itu salah. Money politik itu jelas itu salah gitu. Tetapi dalam menyikapi kesalahan itu bagaimana itu juga menjadi hal yang penting. Terus yang paling penting yaitu tadi bahwa overclaim terhadap sesuatu oleh paslon manapun begitu ya, itu mencabut hak suara kebebasan setiap individu, dan itu suatu kecurangan yang besar. Suatu kecurangan yang besar adalah itu tadi yang dibilang Mbak Widya. Pak Rudi, ketika kita ngomong kecurangan ada satu Mbak, jadi kontrak politik paslon sama masyarakat. Itu bentuk kecurangan atau bukan gitu? Gimana Pak Rudi? Ketika kita ngomong kecurangan banyak. Ada yang ngasih tadi nih, kalau kita menghadapi kontrak politik, saya kalau jadi akan memberikan satu desa ini mobil satu persatu per orang. Ini kontrak politik yang mentaris ini kalau saya jadi. Kalau menurut Pak gimana? Ini bentuk kecurangan atau bukan? Kita coba mulai merunut dulu asal muasal terjadinya kecurangan. Yang namanya peraturan, yang namanya undang-undang itu kan dibuat itu karena kesepakatan bersama. Kita sepakat bahwa kalau mencuri itu kan hasil dari kesepakatan. Nah, begitu aturan buat secara tertulis menjadi namanya undang-undang, itu kan sosialisasinya kan juga ada tenggat waktu, ada uji materi uji publik sekian tahun, ada wilayah tertentu. Bisa berjalan. Berarti aturan yang mau hidup itu tidak mengalami revisi, akhirnya diputuskan bersama. Nah, termasuk money politik. Mengapa money politik itu dianggap kecurangan? Karena dasarnya adalah hak asasi manusia yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, sebagai pemilih, hak saya oleh KPU, saya diberikan informasi seluas-luasnya tentang program visi-misi oleh calonnya. Itu yang pertama. Agar saya penyelenggara, agar masyarakat atau saya bisa memilih calon dengan hati-hati atau kesadaran penuh. Nah, kalau KPU sendiri tidak mensosialisasikan visi-misi program dan sebagainya jago, dasar memilih saya apa? Sehingga muncullah akhirnya ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu dimanfaatkan oleh paslon tertentu. Udahlah, sopo sing dadi kowe ya tetep. Mungkin upload dosamu ya. Nah, awalnya dari itu. Yang kedua, keinginan jadi yang tidak melihat kemampuan, kapasitas diri sendiri itu akhirnya memaksa ambisi politik, ambisi kekuasaan. Ketika saya sudah mumpuni, sudah merasa percaya diri dengan apa yang sudah melalui kerja, apa yang sudah saya lakukan, saya tidak perlu mengatakan milih aku. Masyarakat saja yang akan menurut. Berarti gini Pak Rudi, ketika dengan pemilu itu yang menyelenggarakan KPU, ketika sosialisasi ini tidak sampai di masyarakat, KPU ini kerjanya apa? Yang bertugas mencerdaskan pemilih. Kalau kita bicara konteks pemilu, KPU. Tetapi pasca pemilu partai. Itu tugas partai. Pemilu juga partai. Sekarang sudahkah KPU
melaksanakan sosialisasi. Nah, Mungkin jawabannya sudah, tetapi tidak maksimal. Nah, jawabannya pasti ada. yang sudah itu pasti sudah, Sudah. tapi tidak maksimal. Nah, yang diperlukan Jadi hanya adalah- sekedar syarat aja. Ya, itu yang yang diperlukan adalah maksimalitas dari penyelenggara pemilihan umum ini. Nah, sekarang untuk mengukur Maksimal atau tidak. belum, kita bisa buka data ke KPU bahwa sebenarnya strategi Berapa kali kamu sosialisasi? yang digunakan untuk mensosialisasikan paslon atau tertentu pemilu itu seperti apa? Itu bisa dilihat dan bisa Dan boleh disampaikan kan? kepada masyarakat. Kita minta boleh ya? boleh ya, kita boleh ya. Sangat. Tapi menurut Pak Beri, sosialisasi untuk pemilu yang dilakukan KPU selama ini di Magetan tuh kayak apa? Kalau saya jauh dari ada. idenya. Tapi kalau saya melihat tetap ada lah sosialisasi. Ya. Karena itu anggaran, karena itu sudah masuk nomenklatur Iya. keuangan. Tapi yang seperti Mbak dia katakan, ya tidak maksimal, tidak mungkin lah maksimal. Karena kalau kita nanti tanya, kenapa kok nggak bisa? Dia akan jawab karena anggarannya. Pasti itu kok. Dia sudah punya jawab. Iya, saya kok bingung ya. Kalau ada jawaban karena anggarannya, saya bingung ya. Maksudnya bingung begini. Ini lembaga ini kan dibentuk oleh negara sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Ya. Otomatis dia sudah tahu istilahnya apa ya? Mulai dari nol Iya, sampai berapa? ini tahu. Berapa yang kan? dibutuhkan Nah, itu kan? terus kemudian ada jawaban saya tidak ada anggaran. Nah, itu jawaban yang menurut saya kok saya Yang nggak malah mengerti. Bahagia. Kita coba runut kembali ya. Anggaran itu kan sudah ditetapkan berdasarkan dari pengalaman yang lalu-lalu. Iya. Ya, yang lalu-lalu bisa. Berarti kan sudah direncanakan juga pada sudah dihitung kan? Iya. Kenapa kalau ditanya selalu bukan? Kita menurutnya kapasitas komisiwan KPU. Kita berbicara bagaimana pola rekrutmennya. Pola rekrutmennya benar apa tidak? Mungkin Pak wartawan saya masa begini. Nah, gini. Gerai-gerai lagi ya. Jujur tidak. Nah, sini kan Keberpihakannya. Terus secara kualitasnya. Ya saya kalau lihat KPU ini bukan mengkoreksi apa-apa, tetapi memang inilah masyarakat bahwa saat pejabat itu diangkat di publik ya dia harus siap dengan koreksi dan harus siap dengan hal yang Jadi lain. begini, kalau kita ngomong tadi KPU penyelenggara sebagai stakeholdernya di KPU ketika ini terjadi kecurangan, apa yang sudah dilakukan KPU berarti KPU kan nggak maksimal. Nggak maksimal dalam arti untuk dari semua ini terjadinya dalam arti ngomong kecurangan sebenarnya dari penyelenggaranya atau dari partai itu tadi sebenarnya. Apa ini? Faktanya banyak. Kalau orang curang itu saja nih manusia. Orang curang itu masih manusia. Pejabat yang Ya, ini contoh dari budaya melestarikan salah dan kalah. Iya. Kamu orang budaya kan ya berarti. Kenapa saya katakan manusia? Karena orang itu ada ambisi. Contoh, saya seorang pejabat kecil-kecilan. Karena saya ambisi ingin punya mobil bagus, hanya dia mencurangi kegiatannya. Kalau kita bicara soal pemilihan, pasti karena dia menggebu-gebu ingin berkuasa dengan segala cara dia. Di segala cara itulah berarti di dalamnya ada kecurangan. Pasti. Paling digarisbawahi terjadinya kecurangan itu yang pertama itu karena SDM masyarakat. Nah, Contohnya begini ya, terus masyarakatnya senang dicurangi gitu ya. masyarakat tidak tahu manfaatnya. Jangan salahkan masyarakat terus, dia sudah susah, sudah lelah, sudah dibeli. Contoh, ada perandaiannya. Sistem pemilu kita dibawa ke Amerika tidak akan bisa curang. Kenapa nggak bisa? Karena di sana SDM bagus. Tanggung jawab dan kapasitas sebagai masing-masing pelaksana pemilu, baik itu di KPU-nya, baik itu di Bawaslu-nya, baik itu di keamanannya, baik di BPK-nya, mereka paham betul bahwa kalau saya nggak benar, maka hasilnya juga nggak benar juga. Nah di sini siapa sebenarnya yang harus kita koreksi? Moralitas, Ya, Itu sumbernya. sumbernya. kalau bicara moralitas dari calon-calon tadi awal mulanya ada partai perekonomiannya. Partai juga nggak. Ya, perekonomian calon. Kalau partai ini merekrut calonnya dengan baik, partai sendiri bertindak dengan baik, nggak mungkin
Tapi akan menjadi. ya, kalau bicara Kalau Mbak Wikin bagaimana? Tapi ini kompleks loh. Jadi misalkan juga nggak bisa Iya, gitu pakai bisa. masyarakat kita itu juga menjadi penyebabnya. Ya seperti Pak Lugos ini katakan bahwa masyarakat itu kadar hukumnya, kesadaran hukumnya belum tinggi. Sekarang cobalah kita pikir kalau dalam sebuah pilihan yang diharap-harap apa? Ya, Pembentukan ya. angpau itu tadi. Ya. Nah, dia mau milih aja sudah harap itu. Bagaimana kita mau bicara apa ya? Mau bicara demokrasi yang bersih dan jujur dan bagaimana? Ya, tak mungkin bisa. Berarti nggak bisa kesimpulan. Nah, masyarakat kita inilah yang sumber daripada masalah ketika masyarakat kita belum mau merubah mindsetnya. Jadi dalam sebuah taruhlah pilihan, dalam sebuah pilihan ya kok jangan diharapkan ini. Coba dipikirlah programnya apa. Sebenarnya kalau saya sih lebih ke apa namanya, kalau misalnya kita bicara tentang partai, aduh jauh banget dari api. Kalau bicara tentang ini, saya lebih bicara kepada masyarakat. Saya setuju tadi SDM, sumber daya manusia. Karena apa? Segala sesuatu kan dimulai dari saya. Harus semua orang harus berbicara seperti itu, bahwa segala sesuatu dimulai dari aku. Nah,